Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak cerdas Sulawesi Selatan? Kembali berjumpa dengan saya, Suparmin, untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat walafiat sehingga pembelajaran bisa kita mulai sampai berakhir 45 menit ke depan. Nah, setelah pembukaan tadi kita sudah mendengarkan testimoni dari pemimpin Sulawesi Selatan, dan setelah perkenalan maka sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi kita. Sebelum kita lanjutkan, saya menginformasikan lebih awal bahwa materi pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini khusus untuk siswa atau peserta didik kelas 12, dan kita akan membahas nilai moral dan religi yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Ya. Adapun tujuan pembelajaran Ananda, kemudian Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, bahwa pada pembelajaran kita hari ini, kita berharap bahwa peserta didik dapat menganalisis nilai moral dan nilai religi dalam cerita atau novel sejarah. Jadi tujuan ini menjadi tujuan utama kita dalam 45 menit ke depan. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa kita mampu untuk menganalisis. Yang pertama nilai moral, dan yang kedua adalah nilai sejarah. Nilai moral dan nilai sejarah ini kita analisis pada teks cerita atau novel sejarah. Iya. Baik, kita lanjut. Nah, dalam nilai-nilai teks cerita sejarah, jika Anda sudah pelajari atau sudah membahas bersama dengan guru pendamping di sekolah, masih ada enggak yang mengingatnya? Berapa kira-kira nilai dalam teks cerita sejarah? Iya. 1, 2, 3, 4 atau 5? Iya, oke, kita perhatikan ya, kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah ternyata nilai moral. Iya, berarti sudah ada satu kan? Iya, kemudian yang kedua adalah nilai religi atau nilai agama. Kemudian yang ketiga bisa kita perhatikan bersama adalah nilai budaya. Ya, kemudian yang keempat nilai sosial. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah nilai estetis. Ya. Ingat sekali lagi, ada 5 nilai dalam teks cerita sejarah yang akan kita pahami, yang akan kita bahas di kelas 12. Yang pertama adalah nilai moral, kemudian yang kedua nilai religi atau berkaitan dengan agama, yang ketiga adalah nilai budaya, kemudian yang keempat nilai sosial, dan yang kelima adalah nilai estetis. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, pada pertemuan kita hari ini, ya, waktu kita tidak cukup untuk membahas 5 bagian nilai tersebut. Oleh karena itu Ananda, maka cukup kita membahas 2 bagian saja ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah nilai moral. Ya, seperti apa nilai-nilai moral yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua adalah nilai religi, ya, atau nilai agama. Nah, ketika Ananda sudah membahas nilai-nilai ini di sekolah bersama dengan Bapak dan Ibu guru pendamping, maka pada hari ini kita memberikan penguatan sambil kita berdiskusi. Kemudian pada bagian akhir nanti kita akan masuk pada bagian contoh soal ya. Tetapi ketika di sekolah Ananda belum membahas kedua nilai ini, maka yuk mari kita diskusikan, mari kita berkolaborasi. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dan bisa dijelaskan dengan baik ketika Bapak dan Ibu guru Anda berdiskusi atau mendampingi di sekolah. Ya, sekali lagi 2 ya yang kita bahas hari ini, yaitu nilai moral dan nilai religi. Oke, kita lanjut. Nah, iya. Kira-kira ketika Ananda melihat pada gambar ini, nilai apa kira-kira yang ada pada gambar ini? Ya? Oke, boleh disampaikan ke guru pendampingnya di sekolah. Sebentar kita cek. Ya, guru pendamping di sekolah silakan didengarkan apa yang disampaikan oleh Ananda ya, yang sedang berada di sekitarnya masing-masing. Ini gambar yang pertama. Kemudian kalau gambar yang kedua, jelas ya? Iya, oke, berarti gambar yang pertama adalah contoh bagaimana nilai moral diterapkan dalam kehidupan. Kemudian gambar kedua adalah contoh bagaimana nilai agama diterapkan dalam kehidupan. Iya, mengapa Ananda? Karena materi yang kita bahas ini selalu kaitannya seperti apa kira-kira aplikasinya di dalam dunia nyata, di dalam kehidupan Ananda. Jadi itu tujuan utama kita belajar ya. Bahasa Indonesia kita pelajari bukan sekadar memahami,
tetapi bagaimana nilai-nilai itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan yang nyata. Oke, kita lanjut lagi untuk persepsi berikutnya pada gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama, kemudian kedua, bisa Anda perhatikan, 3, dan yang keempat. Ya, silakan ditebak bersama dengan guru pendamping yang ada di sekolah. Ketika ini ditebak, apakah gambar yang pertama ketika diperhatikan itu adalah nilai moral? Apakah gambar yang kedua juga pada bagian bawah itu adalah nilai moral? Ya, dan yang mana kira-kira yang masuk nilai agama? Ya, oke. Nah, ini adalah persepsi kita, ini adalah pemantik kita untuk bagaimana memahami tentang kedua nilai tersebut dan bagaimana diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah kita harus memahami apa kira-kira pengertiannya. Oke, mari kita baca bersama ya. Kita tampil. Nah, nilai moral. Oke, boleh Anda perhatikan nilai moral. Yang pertama adalah nilai moral. Di situ tertulis bahwa nilai moral ini merupakan nilai yang menggambarkan perilaku dan pembentukan akhlak yang baik. Jadi moral itu orang berbicara antara baik dan buruk. Ya. Nah, dalam teks cerita sejarah biasanya nilai-nilai ini dapat diketahui melalui deskripsi tokoh. Ya, jadi terkadang dalam cerita itu pengarang menggambarkan tokoh secara langsung, berarti itu namanya atau itu disebut dengan istilah deskripsi tokoh. Ataukah yang kedua, boleh juga nilai-nilai itu boleh juga kita dapatkan pada hubungan antar tokoh. Iya, hubungan antar tokoh berarti dalam cerita kan selalu ada tokoh pertama misalnya, ada tokoh kedua, berarti hubungan antar tokoh itu dari hubungan-hubungan tersebut, ya dari hubungan-hubungan deskripsi cerita tersebut kita bisa menangkap bahwa ini sebenarnya nilai moral yang terdapat dalam cerita. Dan yang ketiga boleh Anda perhatikan adalah melalui dialog. Jadi selain dalam deskripsi, kemudian selain hubungan antar tokoh, maka boleh juga dalam dialog. Ya. Jadi terkadang kita lebih mudah memahami ketika nilai-nilai itu kita temukan dalam dialog. Ya, mengapa? Karena langsung. Iya. Nah, apalagi misalnya novel-novel sejarah tersebut atau teks cerita sejarah tersebut diubah dalam bentuk film ya. Iya. Nah, kalau misalnya pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin Bapak Ibu guru sudah membahas. Contoh tenggelamnya kapal Van der Weyck, itu kan sudah difilmkan. Iya. Kalau di buku teks Anda membaca Kemelut di Majapahit misalnya, itu juga ada diskusi antar tokoh di dalamnya. Nah, kedua bagian itulah kita bisa mendapatkan nilai-nilai, ya, terutama pada nilai moral. Ya, jadi sekali lagi nilai moral itu berkaitan antara baik dan buruk. Iya. Nah, itu dipahami ya. Bisa? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Misalnya yang pertama, ketika seorang tokoh itu kita lihat dalam cerita dia rela berkorban demi tanah air, berarti ada nilai kebaikan di situ. Ya, ketika Ananda semua di sekolah dalam contoh yang nyata misalnya, itu juga boleh kita temukan dalam teks cerita. Ketika tokohnya membuang sampah pada tempatnya, berarti ada nilai moral di situ, ada nilai-nilai kebaikan di situ misalnya. Iya, dalam teks cerita sejarah, keberanian dan pengorbanan, tokoh-tokohnya selalu seperti itu. Mengapa? Karena teks-teks cerita sejarah itu biasanya atau lebih banyak yang diisi dengan kisah-kisah kerajaan. Ya, disitulah kita bisa melihat keberanian dan pengorbanan misalnya. Ya, kemudian yang keempat, membela kebenaran dan kejujuran. Kejujuran ya pasti sesuatu yang baik, nilai moral, nilai kebaikan. Yang kelima, peduli enggak tentang tokoh itu terhadap tokoh yang lain? Ada enggak kerjasama misalnya? Ya, tokohnya misalnya ada tokoh Adipati. Adipati ini apakah dia setia kepada raja? Berarti ada kebaikan di situ, ada nilai moral. Ya, kemudian bagian yang keenam, entah dia kesabaran misalnya, entah kejujuran atau pantang menyerah. Nah, ketika Ananda baca di buku teks kelas 12 itu yang berjudul Kemelut di Majapahit, maka di situ Ananda boleh melihat ada kesabaran. Ada kesabaran sang Adipati, ada kesabaran sang Raja Kertarajasa Jayawardana ketika Ronggolawe datang menghadap tanpa izin kepada sang Raja. Sang Raja tetap tenang, sang Raja tetap menerima dan melayani Ronggolawe dengan baik. Berarti di situ ada kebaikan, ada nilai moral.
yakni yang keenam itu ada kesabaran. Iya, gitu ya. Bisa dipahami sampai pada bagian ini? Oke? Kita lanjutkan. Mudah-mudahan aman. Bagaimana sih langkah-langkah atau cara-cara kita menganalisis nilai dalam teks novel sejarah? Ya, bisa kita perhatikan. Yang pertama, kita harus membaca cerita dalam novel sejarah secara saksama. Jadi, novel-novel sejarah itu harus kita baca dulu secara saksama. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu guru memberikan dalam bentuk 2 halaman, berarti 2 halaman itu harus Ananda baca secara saksama. Ya, kemudian yang kedua, setelah membaca maka kita menganalisis perbuatan tokoh dalam cerita. Oh, tokoh Ronggolawe ini misalnya ya, seperti apa perbuatannya? Oh, tokoh yang kedua ini apa yang dia lakukan? Berarti Ananda sedang menganalisis perbuatan tokoh dalam cerita. Kemudian yang ketiga adalah barulah kita berhasil pada bagian itu menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Anda bilang, oh ini mungkin nilai moral yang ini. Oh, ini nilai agama kalau seperti ini. Setelah itu baru didiskusikan dengan teman-teman di kelas, dengan teman-teman kelompok, kemudian dikonfirmasi ke Bapak dan Ibu guru yang menjadi pendamping di kelas. Iya. Kemudian yang keempat, ketika itu sudah Anda mantapkan, Anda yakin bahwa itu nilai moral, berarti Anda menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Entah dia nilai moral atau entah dia nilai religi atau nilai agama tadi. Aman? Oke, saya yakin pasti ya. Peserta didik Sulawesi Selatan adalah peserta didik yang cerdas, ya, yang senantiasa berliterasi. Berarti setiap pembahasan kita pasti akan senantiasa dipahami. Lanjut lagi ya. Mantap. Kita lanjut. Nah, kita lihat contoh. Ya. Boleh kita baca ya, atau boleh saya bacakan Ananda sambil membaca juga di layar. Kita pelan-pelan saja. Juga sang Adipati Tuban, yaitu Arya Teja Tumenggung, Wilwatikta, tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir, Kepala Desa. Kurang tepat jawabanku, kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari sumber keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Ya, pada bagian ini Ananda diambil dari novel yang berjudul Mangirya, ya, yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Nah, ketika bagian ini, bagian teks cerita sejarah ini kita baca atau novel sejarah ini Ananda baca, ada nilai moral di situ ya. Boleh kita perhatikan bersama. Nilai moral dalam kutipan di atas atau dalam kutipan tersebut adalah ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Ya, berarti ini berbicara antara baik dan benar. Orang-orang yang takut dalam membela kebenaran itu sama buruknya dengan kejahatan. Mengapa? Karena dia tahu bahwa itu salah, tetapi tidak ada keinginan untuk mengubahnya. Iya, berarti itu sama-sama melanggar keadilan. Ada nilai kebaikan di situ ya. Ada nilai moral, ada nilai antara baik dan buruk. Berarti contoh ini menandakan bahwa ada di situ nilai yang kurang baik yang ditampakkan oleh sang tokoh. Iya, itu contoh yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah memahami tadi yang pertama yaitu nilai moral, sekarang kita akan masuk ke nilai yang kedua. Ya, contoh soal akan muncul berikutnya ya. Ada soal-soal berikutnya Ananda di sekolah yang akan menjawab. Kita selesaikan dulu. Pembahasan berikutnya adalah nilai religi. Ya, Ananda boleh melihat nih. Nilai religi adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ya, berarti dia agama. Kalau kita memahami agama Ananda pada contoh persepsi bagian awal tadi, di situ kita tidak hanya berbicara satu agama ya. Iya. Berarti kemungkinan di Indonesia mungkin Islam, ya, mungkin Kristen, ya, mungkin Buddha atau Hindu, ya. Nah, agama ini kan semuanya sama, mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, ya, pada sisi itu ya. Walaupun kita yakin bahwa pada keyakinan kita berbeda, tetapi kita semua paham bahwa agama itu semua memiliki Tuhan. Nah, baik, pada nilai religi ini kita fokusnya adalah bagaimana nilai-nilai itu kita bahas hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pada analisis nilai moral, sebenarnya moral itu juga puncak
puncaknya adalah religi ya, karena secara umum religi itu berbicara tentang kebaikan, bicara tentang kebenaran, ya, tetapi dia dispesifikkan. Nah, ketika religi, maka fokusnya adalah bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Iya, bisa ya? Oke, ya. Saya lihat peserta ini semakin banyak. Mudah-mudahan sebentar kita bisa berdiskusi pada bagian-bagian berikutnya. Nah, kita lihat contoh soal, contoh pembahasan atau contoh analisis nilai agama. Ya. Kala itu tahun 1309, segenap warga berkumpul di alun-alun, semua berdoa. Apapun warna agamanya, ini tadi yang saya maksudkan ya, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang, ke Purwakarta yang tidak dijaga dengan ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun, karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama, oleh duka mendalam atas sakit yang diderita Kertarajasa Jayawardana. Nah, kalau kita lihat nama-nama tokohnya ya, Kertarajasa Jayawardana. Kemudian kita lihat tadi pada bagian agama, ada Siwa, kemudian ada Buddha, kemudian ada Hindu. Mengapa? Karena teks-teks cerita sejarah memang Ananda ketika kita analisis, maka kerajaan-kerajaan itu biasanya didominasi oleh agama itu ya. Agama Siwa, kemudian Buddha maupun Hindu. Nah, kita fokus sekarang. Nilai agama. Apa kira-kira nilai agama pada kutipan cerita tersebut? Ya, boleh kita baca bersama ya. Nilai agama dalam kutipan tampak pada. Nilai agama dalam kutipan tampak pada aktivitas rakyat dari berbagai agama mendoakan Kertarajasa Jayawardana yang sedang sakit. Iya. Nah, di situ ya, berarti ketika orang mendoakan, berarti pasti dia hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kita senantiasa berdoanya kepada Tuhan. Kemudian siapa yang didoakan, Ananda? Kertarajasa Jayawardana. Apa yang melanda Kertarajasa Jayawardana? Iya, beliau sebagai raja sedang sakit. Nah, gitu ya. Itu adalah nilai agama. Iya. Bisa? Nah, sekarang kita akan masuk nih, kita akan masuk berlatih. Ya, Bapak dan Ibu di sekolah sebagai guru pembimbing atau guru pendamping boleh bertanya kepada peserta didiknya apa kira-kira jawaban mereka sebelum kita bahas bersama ya. Ya, mudah-mudahan nanti di soal terakhir saya bisa mendengarkan suara dari sekolah-sekolah sehingga kita bisa berdiskusi apa kira-kira pilihan Ananda di soal yang terakhir. Yuk, kita berlatih pada soal yang pertama. Nah, pertanyaannya adalah identifikasilah nilai moral yang terdapat dalam kutipan teks novel sejarah berikut. Iya, ini akan kita identifikasi ya. Mohon maaf saya tutup dulu. Nah, bisa terlihat kembali pada bagian ini soal meminta identifikasilah nilai moral yang terdapat dalam kutipan teks novel sejarah berikut. Kita baca bersama ya. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban dan yang lain pun diberi pangkat pula. Dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Iya, pertanyaannya adalah apa kira-kira nilai moral yang terdapat dalam kutipan teks novel sejarah tersebut? Iya. Boleh sampaikan ke guru pendamping atau guru pembimbing yang ada di sekolah. Yuk kita analisis. Ini kalau misalnya materi ini Anda sudah dapatkan di sekolah, berarti materi ini adalah kalau saya tidak salah ada di halaman 36 ya, pada halaman awal untuk buku teks kelas 12 itu yang berjudul Kemelut di Majapahit. Ya. Saya tidak salah ingat lagi, mungkin dia ada di paragraf-paragraf awal atau paragraf pertama ya. Apa kira-kira nilai moralnya? Raden Wijaya, ya, dia mendapat gelar Kertarajasa Jayawardana. Kemudian dia mengangkat orang-orang atau perwira-perwira yang pernah membantunya waktu dia berjuang ya. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban. Anda sudah ada nilai moral yang didapatkan? Oke, jika sudah ada, mungkin sudah ada yang catat atau ada yang sudah menyampaikan ke guru pendampingnya. Yuk kita lihat seperti apa jawaban. Ya, kalau di kolom chat saya bisa baca nih. Nilai moral yaitu tidak melupakan jasa para senopati yang setia dan banyak membantunya.
Ya, ini dari SMA 11. SMA 11 apa nih? SMA 11 Makassar, 11 Pindrang, atau SMA 11 yang lain ya. Ya, tidak melupakan jasa. Nah, kita lihat ya seperti apa jawabannya. Terima kasih Ananda. Luar biasa. Salam ke guru pendamping. Nah, betul ya. Kita lihat. Nilai moral dalam kutipan tersebut adalah perilaku Raden Wijaya yang tidak melupakan jasa-jasa para senopati yang setia dan banyak membantunya dahulu dengan membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ya, berarti ada nilai moral, ada kebaikan di situ ya. Nah, terima kasih tadi dari Ananda SMA 11 berapa ya? Ya, kurang lengkap di situ. Terima kasih ya. Oh, SMA 11 Pangkep, luar biasa. Terima kasih. Ya, benar ya. Walaupun saya tambahkan pada bagian akhir ini, banyak membantunya dahulu. Ya, tetapi Ananda tadi sudah benar sampai pada Raden Wijaya yang tidak melupakan jasa-jasa para senopati yang setia dan banyak membantunya. Berarti seperti itu Ananda dalam kehidupan gimana kira-kira? Walaupun nanti ada materi khusus ya, bagaimana kita mengaitkan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak ada masalah kita singgung seperti itu. Bagaimana kira-kira dalam dunia nyatanya seperti itu? Ya, ketika orang-orang yang sudah kita bantu dahulu, tiba-tiba dia mendapatkan jabatan, maka janganlah melupakan ya orang-orang, apalagi mereka adalah orang-orang yang setia. Oke, terima kasih ya untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Masih, soal nomor 2 meminta masih dengan hal yang sama, tetapi dia ke nilai yang lain, ke nilai berikutnya. Identifikasilah nilai religi yang terdapat dalam kutipan teks berikut. Jika yang tadi adalah nilai moral, sekarang kita lihatnya adalah nilai religi. Ya. Pada masa pemerintahannya, Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah sekitar keraton Pangkuati bersama putranya. Putranya bernama Maulana Hasanuddin dan bantuan Panglima Fatahillah dari Demak. Dengan bantuan Fatahillah, Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya yang meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Fatahillah kemudian diangkat sebagai adipati di Jayakarta. Ini jelas ya pada soal yang kedua. Apa kira-kira nilai religi? Ada nggak di kolom chat yang menuliskan nilai religi yang Anda dapatkan pada penggalan teks cerita sejarah yang kedua ini? Ada? Jelas ya? Nilai religi atau nilai agama apa kira-kira yang Anda dapatkan pada penggalan ini? Yuk. Nah, kita lihat. Oke, mungkin sambil Anda menulis di kolom chat atau sambil Anda berdiskusi dengan Bapak dan Ibu guru pendamping di sekolah, kita lihat ya seperti apa jawabannya. Oke. Nah, nilai religi jelas dalam kutipan tersebut adalah aktivitas Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah sekitar keraton Pangkuati. Ya, berarti ada nilai agama di situ. Bagaimana agama itu disebarkan? Disebarkan oleh siapa? Disebarkan oleh Sunan Gunung Jati. Kemana? Ke daerah-daerah sekitar keraton Pangkuati. Ya, kita lihat nilai agama dari SMA berapa nih? Nilai agamanya yaitu aktivitas, ya saya baca dulu di kolom chat ya. Nilai agamanya adalah aktivitas Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam. Betul. Ya, ini dari SMA berapa? SMA 11 Luhut Timur atau SMA 12 Bone? Oke, luar biasa ya. Terima kasih ke Bapak dan Ibu pendamping di sekolah. Ada yang dari Bone, ada yang dari yang rekan tadi, ada yang dari Luhut Timur, ada yang dari Pangkep. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan Smart School ini tetap lancar, tetap jaya sehingga kita bisa berkolaborasi dalam kebaikan-kebaikan untuk pendidikan Sulsel pastinya ya. Oke, terima kasih. Nah, lanjut. Itu tadi iklan ya. Baik, Bapak dan Ibu guru Ananda cerdas, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Masih nih. Nah, di soal nomor 3 yang diminta adalah identifikasi nilai moral yang terdapat dalam kutipan teks novel sejarah berikut. Masih nilai moral lagi. Saya bersyukur tadi ya, soal nomor pertama dijawab dari Pangkep benar, kemudian soal nomor kedua dijawab dari anak-anak cerdas dari mana tadi ya, Luhut Timur atau Bone, kalau saya tidak salah itu juga benar. Mudah-mudahan di soal ketiga ini benar lagi. Ya, mudah-mudahan ada dari atas ya, Bantaeng, Bulukumba, Takalar, Selayar, Senjayo. Kita gabung sama-sama. Nah, kita baca. Pengangkatan itu memang banyak berpengaruh oleh bujukan darah petak. Ingat ceritanya ya, kemana? Ingatnya di buku teks. Ini saya salinnya dari buku teks. Mendengar akan pengangkatan Pati itu, merahlah muka Adipati Ronggolawe. Ya, ketika mendengar akan pengangkatan itu, pengangkatan Pati. Ketika mendengar berita ini, dia sedang makan. Seperti biasa dilayani oleh kedua istrinya yang setia, yaitu Dewi Mortorogo dan Tirtowati. Mendengar berita itu,
mendengar berita itu dari seorang penyidik yang datang menghadap pada waktu sang adipati sedang makan, Ronggolawe marah bukan main. Iya, nasi yang sudah dikepalnya itu dibanting ke atas lantai, dan karena dalam kemarahan tadi sang adipati menggunakan aji kedikdayaannya. Apa yang dia lakukan? Nasi sekepal itu amblas ke dalam lantai. Kemudian terdengar bunyi berkerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Luar biasa Ronggolawe pada cerita ini ya. Bayangkan Ronggolawe, nasi yang dikepal dia lemparkan ke atas lantai kemudian amblas ke dalam bumi. Ya, kemudian apalagi tuh di akhir cerita, terdengar bunyi berkerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Ya. Ada enggak orang tokoh seperti Ronggolawe saat ini? Ujung meja ini bos, yang dia remas kemudian hancur. Oke, ya itu memahami cerita ya. Nah sekarang kita kembali, apa kira-kira nilai moral yang terdapat pada cerita ini? Muncul lagi di kolom chat. Ya, oke. Nah, Isin menjawab ya dari SMA 11, tangkap lagi nih. Nilai moral yaitu perilaku Ronggolawe yang membanting nasi yang sudah dikepalnya di atas lantai. SMA 11 siapa ya di sana? Bu Mardia, Bu Suhartini ya. Oke, salam. Salam untuk guru-guru pendamping yang hebat-hebat dan keren. Ya, kita lihat ya. Tadi saya ulang ya. Yang diambil sebagai nilai moral adalah bagaimana si Ronggolawe itu katanya dengan aji kedikdayaannya itu melemparkan nasi yang ada di tangannya ke atas lantai. Coba kita lihat jawabannya. Apakah betul seperti itu? Iya. Nah, betul ya. Nilai moral dalam kutipan tersebut adalah perilaku Ronggolawe yang membanting nasi yang sudah dikepalnya ke atas lantai. Nah, kebaikan atau keburukan ini? Ya? Kebaikan ya? Nah, kalau misalnya Anda mengatakan keburukan, tambahkan lagi di belakangnya. Pada saat Ronggolawe mengambil tindakan itu, dia dalam keadaan marah. Ya, biasanya orang yang sedang marah, apapun tidak terkontrol. Nah, ketika itu akan dianalisis, maka silahkan didiskusikan dengan Bapak dan Ibu guru pendamping yang ada di kelas masing-masing ya. Ya, ini saya hanya memantik saja. Kira-kira orang seperti Ronggolawe ini atau kita saja sebagai rakyat biasa, ketika marah, bisa enggak mengontrol emosi kita? Ketika nasi yang kita kepal, kemudian tiba-tiba ada yang membuat kita marah, apakah nasi itu kita lemparkan atau seperti apa? Iya, nah, tetapi jawaban tadi yang disampaikan oleh Ananda dari SMA 11 sudah benar ya, bahwa nilai moral dalam kutipan tersebut adalah perilaku Ronggolawe yang membanting nasi yang sudah dikepalnya ke atas lantai. Jangan ditiru ya, kontrol emosi, kontrol hati. Ya, kalau ingat Agim, jagalah hati, gitu ya. Oke, ini untuk soal ketiga. Lanjut lagi? Ya, masih ada nih waktu. Baik. Nah, soal keempat. Belum ada ya dari atas. Ya, saya menunggu nih yang dari atas, dari wilayah-wilayah Bantaeng misalnya, dari wilayah-wilayah Bulukumba. Yuk. Pertanyaannya masih, identifikasilah nilai moral yang terdapat dalam kutipan teks novel sejarah berikut. Nah, masih nih. Ini lanjutannya pada cerita Kemulut di Majapahit itu ya, saya ambil petikannya. Ya, Kakang Mas Adipati, harap paduka tenang. Ya, Dewi Martorogo menghibur suaminya. Ingatlah Kakang Mas Adipati, sungguh merupakan hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi secara itu. Tirtowati juga memperingatkan, karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu, penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadikan kualat. Akan tetapi Adipati Ronggolawe bangkit berdiri, membiarkan kedua tangannya dicuci oleh kedua orang istrinya yang berusaha menghiburnya. Lalu apa ucapan Ronggolawe Ananda? Aku harus pergi sekarang juga, katanya. Pengawal, lekas suruh persiapkan si Megolamat di depan. Aku akan berangkat ke Majapahit sekarang juga. Nah, Megolamat itu siapa? Ternyata adalah satu di antara kuda-kuda kesayangan Adipati Ronggolawe. Seekor kuda yang amat indah, kemudian kuat, warna bulunya abu-abu muda. Cegahan kedua istrinya sama sekali tidak didengarkan dan Adipati yang sedang marah itu. Ya, jadi Adipati karena dia sedang marah, dia tidak menghiraukan apa yang diucapkan oleh sang kedua istrinya ini. Ya. Oke, bisa kita lihat? Ananda? Ada bagian. Kakak ini pada ketika ada petikan seperti ini, berarti itu adalah ucapan ya. Ya, apa kira-kira nilai moral? Kakang Mas Adipati, harap paduka tenang. Nah, itu adalah ucapannya Dewi Martorogo sebagai istri yang pertama. Ya, kemudian Tirtowati juga
sebagai istri yang kedua memperingatkan ya kepada Ronggolawe. Apa kira-kira nilai moralnya dari penggalan cerita ini? Ada enggak chat? Dari mana? Sebelum kita tampilkan jawabannya. Oke. Ya. Sambil menunggu kita tampilkan saja ya. Mudah-mudahan sebentar ketika ditampilkan ada yang sama. Sama lagi. Oh, Bu Mardia ya. Oke, terima kasih Bu Mardia, salam literasi. Lanjutkan terus di SMA 11 Panggep ya. Ya, Dewi Mortorogo menghibur suaminya. Iya. Oke, suami keberapa ini Bu Mardia Dewi Mortorogo? Suami pertama atau apa? Istri ya? Istri yang pertama atau istri yang kedua? Iya. Yang dihibur adalah Ronggolawe. Oke. Ya, kita lihat jawabannya ya. Terima kasih Bu Mardia. Nah, boleh Ananda lihat bahwa pada bagian ini benar nilai moral dalam kutipan tersebut adalah perilaku Dewi Mortorogo yang menghibur suaminya. Ya, mengapa dia menghibur? Karena suaminya sedang marah serta memperingatkan bahwa melempar nasi ke lantai itu tidak baik. Berarti kedua istri Ronggolawe ini kedua-duanya menghibur. Kedua-duanya bagaimana menenangkan perasaan sang Ronggolawe. Ya, kedua-duanya seperti itu ya. Dia menghibur, kemudian yang kedua mengatakan bahwa perbuatan seperti itu ternyata tidak dibenarkan. Nah, ini berbicara nilai moral ya, nilai antara nilai yang baik dan nilai yang buruk. Oke, kaitannya dengan kehidupan sekarang gimana kira-kira? Seorang laki-laki yang punya dua istri, apakah seakur seperti istrinya Ronggolawe pada cerita itu? Iya, oke. Silakan didiskusikan dengan Bapak dan Ibu pendamping yang ada di sekolah. Ruang kita tidak sampai ke situ ya. Cukup kita nilai-nilai saja fokusnya. Iya, oke. Terima kasih dari Pangkep kembali menjawab pada soal yang saya tampilkan tadi. Nah, kita lanjut ke soal yang kelima. Identifikasilah nilai moral yang terdapat dalam kutipan novel sejarah berikut. Ya. Mula-mula pertikaian berkisar pada kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati membunuh abangnya sendiri. Kemudian diperkuat oleh sikapnya yang polos terhadap peristiwa Pakuan. Mengapa Sultan tak juga menyatakan sikap tentang menentang usaha Portugis yang sudah melakukan perdagangan ke Jawa? Sikap itu semakin ditunggu, semakin tak datang. Para musafir yang sudah tak dapat menahan hati lagi telah bermusyawarah dan membentuk utusan untuk menghadap Sultan. Mereka ditolak dengan alasan apa yang terjadi di Pajajaran tak punya sangkut paut dengan Demak dan musafir. Nah ini ya, kita lihat ada konflik dalam cerita ini. Luar biasa bagaimana Sultan memberikan pernyataan atau memberikan ucapan kepada rakyatnya atau kepada utusan ya. Apa kira-kira nilai moral yang terdapat pada kutipan teks novel sejarah tersebut? Oke, masih membahas tentang nilai moral. Ya, ada jawaban ya? Nah, kita lihat ya. Nah, untuk soal yang kelima, nilai moralnya kita bisa baca bersama. Nilai moral dalam kutipan tersebut adalah perilaku Trenggono yang membunuh abangnya sendiri. Ya, berarti dia di situ ada apa? Kejahatan ya. Ya, masa abang sendiri yang dia bunuh. Nah, berarti dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita dalam kehidupan keluarga itu tidak bersikap seperti apa yang perilaku yang dicontohkan dalam cerita itu oleh siapa? Oleh Trenggono yang membunuh abangnya sendiri. Nah, itu ya. Nah, itu untuk soal yang kelima. Oke. Nah, baik. Soal yang kelima ini Ananda adalah soal yang terakhir. Berarti pada bagian ini Ananda sudah memahami dua nilai. Entah itu nilai agama atau nilai religi tadi. Kemudian yang kedua adalah nilai moral. Dan ketika Ananda bisa melihat pada teks cerita sejarah yang ada di buku Ananda di kelas 12, yaitu tentang apa tadi judulnya? Kemelut di Majapahit. Maka nilai-nilai itu bisa kita analisis mulai dari awal cerita sampai pada akhir cerita. Iya, boleh ya. Nah, sebelum saya membuka ruang-ruang diskusi untuk guru pendamping atau siswa yang ingin bertanya di sekolah, saya menghadirkan kode ini pada bagian akhir. Ya, ini boleh di-scan dari sekolah ya. Silakan Ananda atau Bapak dan Ibu guru pendamping yang ada di sekolah, silakan buka handphonenya, ya, buka bagian barcode atau langsung di Google. Kemudian silakan pindai kode berikut. Ya.
Ini saya hadirkan bagaimana Bapak dan Ibu, bagaimana peserta didik yang ada di sekolah, jika ingin memahami bahasa Indonesia lebih dalam, maka silahkan pindai kode berikut. Bagian ini juga sangat berfungsi untuk Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah ya. Ya mengapa? Karena semua materi bahasa Indonesia saya rangkum dalam CITES ini, dan saya telah bagikan ke banyak grup juga. Tapi Bapak dan Ibu juga boleh memindai sekarang dan menggunakannya dalam proses-proses pembelajaran. Oke? Iya. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah memindai, sudah scan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, baiklah, penjelasan saya tentang dua nilai itu sudah selesai. Nilai agama dan nilai moral. Ya, nilai moral tadi yang pertama, kemudian yang kedua adalah nilai agama atau nilai religi. Masih ada 3 nilai yang akan kita bahas pada pertemuan pekan depan ya. Iya, kalau boleh diulang, nilai apa tadi yang belum kita bahas? Oke, nilai budaya, ya. Kemudian nilai yang terakhir tadi, yang kelima, nilai apa? Ya, nilai estetis. Oke, saya kira bahwa pembahasan kita pada hari ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia yang membahas 2 nilai, yaitu nilai moral dan nilai agama sudah selesai. Kita sudah membahas juga beberapa contoh soal, kemudian ada beberapa soal-soal pilihan yang sudah Ananda jawab, dan beberapa sekolah sudah bisa bergabung dengan baik dan memberikan jawaban yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pemantik buat kita senantiasa menjaga proses pembelajaran di sekolah, karena sesungguhnya belajar itu adalah sebuah proses, Ananda ya. Ya, kita tidak terfokus bagaimana hasilnya, tetapi kita fokusnya seperti apa prosesnya, karena yakinlah ketika prosesnya baik, maka hasilnya juga insya Allah tidak akan mengkhianati proses. Dan Smart School ini hadir sebagai bagian proses membantu Ananda untuk mengelaborasi pemahaman, membantu Bapak dan Ibu guru untuk semakin memahami apa yang kita bahas di mata pelajaran setiap sekolah. Oke, sampai berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Ingat, jadwal bahasa Indonesia pekan depan mulai dari Senin sampai Jumat setiap hari ada, sisa Ananda sesuaikan. Untuk Pak Suparmin, insya Allah kita bertemu lagi pada hari Jumat pada pukul 8.15. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdaski. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke.